Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu jikalau yang memiliki putra, putri, ataupun cucu yang masih berusia balita sampai kelas 8 SMP atau 2 SMP, kami mau mengajak anak-anaknya semua untuk boleh bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu secara virtual tiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk anak-anak kelas balita sampai 3 SD melalui Zoom meeting. Lalu dilanjutkan lagi pukul 9 lebih 15 menit untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD dan juga masih dilaksanakan melalui Zoom meeting. Pada pukul 10 pagi akan diadakan kebaktian tunas remaja untuk anak-anak 7 SMP sampai 8 SMP dan juga dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Mari kita ajak putra atau putri, cucu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah. Keluarga yang tangguh bukan berarti keluarga yang tanpa masalah atau tanpa kesulitan. Tangguh lebih dari sekedar kuat. Tangguh merupakan satu keterampilan untuk terus berjuang di masa sukar. Dalam menghadapi masa sukar pandemi ini, kiranya keluarga bisa menjadi tempat di mana tiap anggotanya senantiasa dirangkul ketika rapuh, dipulihkan secara utuh,
bersedia untuk saling merengkuh dan berkurban dengan mengingat kesetiaan dan kesediaan Yesus. Dengan ini bulan keluarga Gereja Kristen Indonesia Pasir Kaliki tahun 2021 secara resmi kita mulai. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki
dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan sensura morum. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk memenuhi undangan perjamuan kudus dari Tuhan Yesus Kristus melalui gerejanya. Dengan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, kembali kita diingatkan akan kasih Allah kepada umat manusia, sehingga Ia rela mengorbankan putra tunggalnya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kita sebagai umat tebusannya patut bersyukur kepada Allah Bapa di surga, karena melalui kematian Yesus Kristus, dosa-dosa kita telah diampuni dengan sempurna. Saudara-saudara, kita telah diampuni oleh Allah karena kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Anak Allah. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjatuh kembali ke dalam dosa yang membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Dengan menyadari akan segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita di hadapan Allah maupun sesama manusia, maka sebelum kita mengikuti perjamuan kudus ini, marilah kita membuka hati dan pikiran kita masing-masing dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Kita juga harus saling memaafkan, serta menghilangkan semua ganjalan yang ada di dalam pikiran dan hati kita masing-masing. Pada kesempatan ini, kami selaku penatua maupun pribadi memohon maaf kepada saudara apabila di dalam kami menjalankan pelayanan dan tutur kata dan perbuatan ada yang tidak berkenan kepada saudara. Dan kami juga dengan sepenuh hati memaafkan kesalahan saudara. Biarlah dengan hati yang penuh damai sejahtera, kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu menetas di langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi
Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Jika ku lihat langitmu, bulan dan bintang kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kaki-Nya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing domba lembu sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Mari kita berdiri. Kita nyatakan pengakuan kita mengawali ibadah ini bahwa kebaktian kita terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan keluarga yang dirahmati Allah. Minggu ini kita memasuki bulan Oktober. Bulan di mana kita merayakan bulan keluarga. Keluarga bukanlah komunitas yang sempurna, melainkan komunitas pribadi-pribadi yang tentu ada kelemahan dan kerapuhan. Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memperlihatkan kepedulian dan penerimaan kepada pribadi yang lemah. Hal ini ditegaskan dalam Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yesus mengajak kita untuk membangun keluarga sebagai komunitas
yang berpusat pada relasi cinta kasih dengan sikap saling memberi dan menerima, saling menghargai dan merangkul semua pihak, terutama yang rapuh dan rentan. Itulah keluarga, sebuah komunitas cinta kasih dari pribadi-pribadi rapuh yang dirahmati Allah. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu dengan hati yang tulus. Kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan lewat kata-kata dan perbuatan kami. Kadang kami kurang menghargai keluarga kami dan hanya mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Amin. Setelah kita mengakui segala dosa di kita, marilah kita mendengarkan berita anugerah dengan bangkit berdiri. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Ibrani pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pelayanan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Perjuangan kami untuk menjaga anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup keluarga kami sungguh tidak mudah. Tantangan dan berbagai cobaan seringkali mau memisahkan kami dalam hidup keluarga yang telah Tuhan anugerahkan. Karena itu ketika hari Minggu ini kami memasuki bulan keluarga, kami rindu perayaan iman kami pada hari Minggu ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk kami mau menyatakan kesediaan kami menjaga anugerah keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan untuk kami terus berjuang
memelihara anugerah Tuhan melalui keluarga. Berikan kepada kami hikmat-Mu dalam kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga firman itu menjadi nyata dalam hidup keluarga kami. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan akan firman Tuhan ini hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Mari kita mendasari pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini melalui Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Markus pasal 10 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Haleluya.
Alkisah ada induk monyet dan anak monyet. Tiba-tiba anak monyet datang kepada ibunya. Mama, tolong aku. Kebahagiaan itu ada di mana, Ma? Kata si anak monyet. Lalu si induk monyet bilang, anakku, kebahagiaan itu ada di ekormu. Oh gitu? Iya. Lalu induk monyet pergi. Wow, kebahagiaan itu ada di ekorku. Kalau gitu, aku mau berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana ini caranya? Bagaimana caranya saya harus mendapatkan di mana ekorku? Lalu seharian si anak monyet berusaha begitu rupa untuk terus meraih ekornya. Dia jungkir balik ke sana kemari, muter-muter ke sana kemari, kejar-kejaran ke sana kemari. Tapi dia tidak berhasil juga mencapai ekornya. Dia sangat sedih, dia kesel. Aku ingin memperoleh kebahagiaan. Kok susah banget? Kok susah bener ya? Megang ekor itu kok susah? Dalam kekecewaan si anak monyet, tiba-tiba ibunya datang. Hei anakku, kenapa? Aku seharian coba untuk menangkap ekorku supaya aku mendapatkan kebahagiaan. Tapi aku gak bisa. Aku udah jungkir balik, aku muter-muter, kejar-kejar, gak dapet-dapet. Anakku, engkau tidak perlu sampai harus mengejar kebahagiaan sedemikian rupa. Nikmati hidupmu, jalani itu, karena kemanapun engkau pergi, kebahagiaan itu tuh selalu ada mengikutimu. Dia selalu ada bersamamu. Begitu Bu? Iya, ekormu kan tidak kemana-mana. Ekormu selalu ada kan? Iya. Kalau begitu, lihat hidupmu, terus jalani dan rasakan bahwa kebahagiaan itu tidak harus dikejar. Dia sudah ada. Nah, itulah percakapan yang terjadi antara induk monyet dan monyet, anak monyet. Betapa seringkali kebahagiaan itu dikejar begitu rupa. Orang-orang ingin bahagia, berusaha keras untuk bahagia. Siapa yang gak kepengen dalam hidup rumah tangga, dalam hidup keluarganya mendapatkan kebahagiaan? Semua ingin bahagia. Tidak ada yang ingin tercerai-berai, ingin selalu bersama-sama, happy forever. Dan karena itu setiap orang yang ada dalam hidup berkeluarga selalu mendambakan kebahagiaan itu dapat dinikmati. Masalahnya, seringkali kita hanya fokus mengejar dan mengejar tanpa menyadari bahwa kebahagiaan itu ada bersama kita, ada di dekat kita. Pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa seringkali orang selalu mencari-cari berbagai kekecewaan, kesedihan, bahkan mencari-cari masalah sehingga membuat orang tidak mampu menikmati kebahagiaan dalam hidup. Percakapan yang terjadi antara Yesus dengan orang Farisi ini salah satunya mau menunjukkan betapa orang Farisi ini ingin menjatuhkan Yesus begitu rupa. Sehingga memperkarakan soal perceraian. Ingin tahu nih, Yesus setuju atau enggak nih?
Kalau Yesus setuju sama perceraian, berarti dia akan segera dihancurkan karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keyahudian. Berarti dia sudah menjelekkan terhadap agamanya, menistakan agamanya. Tapi kalau dia bilang boleh dan atau tidak boleh, dia juga akan berhadapan dengan hukum yang pernah ditulis Musa. Dengan kata lain, orang Farisi hanya mau mencari kejelekan dan menjatuhkan Yesus melalui pertanyaan tentang perceraian. Tapi justru ini yang menarik dalam kehidupan kita, dalam hidup berkeluarga. Ketika hari ini kita mau menghidupi menjadi keluarga yang dirahmati Tuhan. Menjadi keluarga yang dirahmati Tuhan itu bukan soal menjadi keluarga yang sempurna, bebas dari segala kemelut, bebas dari segala masalah. Semuanya happy terus, semuanya senang terus. Bukan. Menjadi keluarga yang dirahmati Tuhan lebih dari sekedar kesediaan untuk menerima, menghargai, dan merangkul semua orang apa adanya. Lebih dari itu. Karena menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah adalah sebuah perjuangan. Perjuangan untuk mengenali kebaikan yang selalu mau Tuhan limpahkan dalam hidup berkeluarga. Sehingga mampu untuk mengalami kebahagiaan. Bahwa untuk bisa berbahagia pertama-tama yang ditantang dalam hidup berkeluarga adalah melihat kebaikan di tengah kejelekan yang mungkin kita nikmati. Justru ketika orang hanya mau mencari kejelekan dan kejelekan, justru mau menyudutkan dan terus memperuncing berbagai persoalan hidup dalam segala perbedaannya. Itu menjadi tantangan. Apakah orang-orang seperti itu mau memperjuangkan menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah? Kalau yang terjadi, setiap keluarga hanya mau terpaku terhadap keburukan, terhadap kekecewaan, terhadap kesedihan, maka orang-orang yang ada dalam keluarga itu tidak akan mampu untuk melihat kebaikan-kebaikan. Dan kalau tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan, maka akan sangat sulit sekali mengalami kebahagiaan yang selalu Tuhan anugerahkan. Karena itu, ketika saat ini kita bersama-sama memulai bulan keluarga GKI Pasir Kaliki, dalam perjuangan kita untuk mewujudkan keluarga yang tangguh itu, berarti kita mau belajar untuk mengenali kebaikan. Kebaikan Tuhan dalam setiap anggota keluarga kita. Bagaimana suami mau melihat kebaikan yang terus dinyatakan oleh istri. Begitupun istri mau melihat kebaikan melalui tabiat, tingkah laku, bahkan reaksi-reaksi yang dimunculkan dari suaminya. Begitupun juga orang tua terhadap anak. Orang tua bukan hanya terus mau melihat kejelekan dan mengorek-ngorek kejelekan dan menyudutkan anaknya dengan berbagai kejelekan-kejelekan. Tetapi justru orang tua mau melihat kebaikan-kebaikan yang terus mau disyukuri dari anaknya. Dan demikian juga sebaliknya. Anak mau melihat orang tua dalam segala kebaikan-kebaikannya. Bukan menuntut orang tua untuk menjadi orang tua yang sempurna, bisa begini dan bisa begitu, harus ini, harus itu.
tapi melihat bagaimana perjuangan orang tuanya menjadi sebuah kebaikan yang mau ditegaskan oleh Tuhan. Dengan demikian, kalau dalam hidup keluarga, di mana setiap anggota keluarganya terus memperjuangkan untuk terus mengalami kebaikan-kebaikan, disitulah keluarga akan dirahmati oleh Allah. Rahmat Tuhan itulah yang akan memungkinkan setiap keluarga menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan bukan harus dikejar, karena kebahagiaan itu sudah ada. Masalahnya, maukah setiap anggota keluarga tidak terpaku pada soal mencari kejelekan, tetapi mencari kebaikan? Kalau setiap anggota keluarga mau berjuang untuk terus mencari kebaikan demi kebaikan, maka kebahagiaan itu niscaya bukan hanya dilihat, tapi juga dialami terus-menerus. Kebahagiaan itu akan terus mengikuti. Dan karena itu, bulan keluarga ini juga mau mengajak kita, maukah kita berjuang untuk terus melihat kebaikan-kebaikan dari setiap anggota-anggota keluarga kita. Panitia bulan keluarga mau mengajak kita untuk membuat cap tangan. Gerakan membuat cap tangan ini justru menjadi tanda kesediaan kita bahwa kita mau berjuang. Saya mau berjuang untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita nyatakan tangan kita yang terangkat ini melalui cap tangan, supaya Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang merengkuh kita, merangkul kita, menggenggam tangan kita dalam perjuangan kita untuk terus melihat kebaikan-kebaikan yang selalu Tuhan mau nyatakan. Dan karena itu, biarlah kesediaan kita untuk membuat cap tangan ini menjadi tanda peran serta kita dalam mendukung acara Bulan Keluarga GKI Pasir Kaliki 2021. Kita simak videonya bersama. Beberapa warna kertas yang akan kita pakai. Nah, untuk yang pertama kita cetak tangan kita di kertas yang pertama dulu. Mari kita cetak. Kalau sudah dicetak seperti ini, sekarang kita tinggal gunting. Mari kita gunting. Kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita perlu memperbanyak gambar telapak tangan tadi. Kuncinya adalah meminta tolong kepada orang yang ada bersama dengan Bapak Ibu untuk mencetak tangannya satu sama yang lain, atau bisa juga mencetak ulang di kertas lalu nanti tinggal guntingnya diperkecil. Yuk kita lakukan. Satu gambar telapak tangan lagi ya, untuk kita tempelkan di atas telapak tangan yang sudah kita pertama buat. Ambil satu kertas lagi, lalu kita lipat menjadi dua, lalu kita gambar setengah hati. Kalau sudah kita gambar seperti ini, sekarang kita akan gunting. Sekarang kita tinggal tempelkan. Nah, sekarang kita akan menuliskan satu ayat. Ayat tersebut terambil dari Yohanes 13 ayat 34i, gambar telapak tangan yang paling depan. Sekarang kita akan menuliskan tema dari bulan keluarga ini di gambar hati paling depan juga, yaitu keluarga yang tangguh.
aktivitas atau kenang-kenangan untuk berkeluarga sudah selesai. Bapak Ibu, ada informasi, ini aktivitasnya akan dikumpulkan dan juga dibagikan. Pas pengumpulannya adalah sampai minggu ketiga ya, minggu ketiga bulan Oktober. Untuk itu, terima kasih sudah berpartisipasi, sampai jumpa. Ya, partisipasi Bapak Ibu dalam membuat cap tangan, juga adik-adik, remaja, sekolah minggu, pemuda bisa membuat cap tangan. Lalu cap tangan itu nanti di cap tangan yang paling depan bisa dituliskan ayat Alkitab dari Yohanes 13 ayat 34. Lalu di gambar hati ini bisa dituliskan dengan keluarga yang tangguh. Keikutsertaan kita untuk membuat kenang-kenangan ini bukan hanya sekedar tanda, wah kita memang berpartisipasi, tetapi ini menjadi doa kita yang terajung kepada Tuhan. Tuhan, aku mau keluargaku menjadi keluarga yang tangguh, bukan berarti keluarga yang bebas masalah, bukan berarti keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang mau berjuang bersama Tuhan untuk melihat setiap anggota keluarga kami sebagai kebaikan yang Tuhan percayakan. Mama, papa, adik, kakak, semuanya disatukan Tuhan. Menjadi sebuah perpaduan yang indah seperti halnya telapak tangan. Semuanya berbeda-beda, nggak mungkin semuanya jempol, nggak mungkin semuanya telunjuk, nggak mungkin semuanya jari tengah, nggak mungkin semuanya jari manis atau kelingking. Pasti jari tangan kita menjadi aneh kalau semua jadi jempol. Sangat aneh kalau semua jadi telunjuk. Tapi justru dalam perbedaan yang ada ini, kita mau melihat kebaikannya. Kita mau mengagumi masing-masingnya. Jempol dengan segala keberadaannya. Bentuknya, ukurannya yang berbeda. Telunjuk, jari tengah, jari manis maupun kelingking. Tapi semua berpadu dalam kebaikan Tuhan. Sehingga mereka disebut sebagai jari-jari tangan. Kita mau keluarga kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkahi Tuhan, dirahmati Tuhan. Dan biarlah itu juga menjadi kekuatan, sehingga kalau sebentar kita akan menyambut sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dirayakan sedunia ini menjadi kekuatan untuk kita terus merasakan kekuatan yang ada di dalam diri kita yang Tuhan anugerahkan. Untuk kita senantiasa berjuang mewujudkan keluarga yang dirahmati Allah. Amin. Inilah
Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan imam berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Teguhkanlah pengharapan kami ya Tuhan, untuk mewujudkan keluarga yang sungguh-sungguh dirahmati Allah. Berkati perjuangan kami, dan biarlah kehidupan bergereja menjadi alat di tangan Tuhan untuk terus menguatkan kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup bergereja kami secara khusus di GKI Pasir Kaliki. Berkati perjuangan kami, dan karena itu kami mohon melalui keberadaan hidup bergereja, persekutuan kami terus-menerus diteguhkan dan dikuatkan. Kami bersama memohon, berkati setiap rencana demi rencana program pelayanan yang sudah kami susun dan kami jalani, supaya semuanya itu menjadi alat di tangan Tuhan, menguatkan kami untuk terus bersaksi dalam hidup bergereja. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup bergereja kami dalam tangan kasih-Mu. Begitupun juga dalam keikutsertaan kami menyatakan rencana Tuhan melalui pemilihan calon penatua. Tuhan memakai setiap umat-Mu untuk ikut ambil bagian di dalamnya, sehingga proses pencarian penatua ini menjadi kekuatan untuk gereja-Mu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan hidup bergereja kami dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersama mau berdoa untuk saudara-saudari kami, umat-Mu, yang tengah berjuang dalam hidup berkeluarga, dalam hidup usaha dan pekerjaan, dalam hidup pendidikan yang dijalani maupun dalam pertemanan. Tuhan menolong setiap saudara-saudari kami untuk terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan yang dilakukan, kasih setia Tuhan senantiasa dialami. Kami juga bersama mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam kelemahan fisiknya, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Secara khusus kami bersama berdoa untuk saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih berjuang untuk pemulihannya. Kami bersama berdoa menyerahkan untuk Ibu Yani, untuk Ibu Ritayati, untuk Bapak Ook, begitupun juga untuk Ibu Tiara yang sedang berjuang di Dubai untuk pengobatan pasca operasi kelahiran yang sudah dilakukan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk terus menyatakan kebaikan. Karena itu kami berdoa dan menyerahkan setiap saudara-saudari kami
yang dapat kami nyatakan satu persatu maupun yang terselip dalam relung hati kami. Tiliklah dan jawablah, serta mampukan kami mengerti akan jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Namun lebih dari itu, kami menyerahkan hidup kami untuk melihat Tuhan, untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Keluarga hidup indah
Marilah kita akhiri ibadah ini untuk terus berjuang menjadi keluarga yang dirahmati Allah dalam segala kesediaan kita, untuk terus melihat kebaikan demi kebaikan dalam diri setiap anggota-anggota keluarga kita. Dan untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu semuanya, selamat hari Minggu. Ya. Nah, kontaknya di itu aja, lebih kenceng. Kenapa? Ya, selamat hari Minggu semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, selamat Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat memberkati. Amin. Selamat bulan keluarga. Bulan keluarga. Selamat hari Minggu semuanya, tetap sehat. Bani harus tangguh, Bani. Hari Minggu. Istri. Tangguh ya, tangguh. Yes. Amin. Tangguh batu karang, Bani. Amin. Ya. Si Sony jangan ngelamun, si Sony. Mas Tris, Minggu. Apa kabar dia? Mas Tri, selamat hari Minggu. Ya, di Minggu, selamat hari Selamat hari Minggu. Semuanya selamat hari Minggu. Sehat-sehat. Sehat selalu. Halo bro. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yonas kadang muncul, kadang hilang gitu. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu semuanya. Ya, Bu Ida, selamat pagi. Aduh, ini juga Bu Ida sama Pak Hendrik kayak anggota DPR, keren. Sekian tahun ke depan mudah-mudahan. Amin. Anggota DPR kerajaan surga. Ya. Keren.
kondisinya. Ada yang baru-baru namanya nggak kenal. Nggak kelihatan fotonya ya.